Halo semuanya. Kali ini saya ingin memperkenalkan film aksi tentang agen khusus. Kisah Mission Impossible 5 dimulai. Sekelompok militan sedang memuat isi pesawat. Pesawat baru saja lepas landas. Tokoh utama kita mengejar pesawat. Rekan setim membukakan pintu samping untuknya. Baru kemudian diketahui, ternyata ada beberapa bom di dalam pesawat. Tokoh utama dengan cepat mengaktifkan parasut, kemudian menjatuhkan bom tersebut. Setelah kejadian itu, dia datang ke Chia yang berada di London. Seorang agen intelijen wanita mengeluarkan DVD. Tokoh utama segera membukanya dan melihat. IMF mengatakan bahwa bom yang disingkirkan olehnya adalah milik organisasi teroris. Tapi kemudian, tampilan di layar berubah. Ternyata DVD ini adalah perbuatan organisasi sindikat bukan dari IMF. Mereka ingin merekrut tokoh utama. Tiba-tiba seseorang dari organisasi sindikat muncul. Dia membunuh agen intelijen wanita tanpa mengatakan apa-apa, karena pintunya terkunci. Tokoh utama pria tidak bisa keluar. Kemudian kabut menyembur keluar dari ruangan. Tokoh utama pingsan. Adegan berpindah ke Washington, AS. Direktur Chia sedang mengerjakan serangkaian rencana, bertindak mati-matian untuk menuduh tokoh utama. Meskipun Brand sangat menentang, tapi komite investigasi akhirnya mengumumkan pembubaran IMF. Di sisi lain tokoh utama kita, Ethan, bangun dari pingsan. Para pembunuh sindikat berdiri di sekitarnya. Salah satu dari mereka mendekat, kemudian meninjunya. Namun Ethan balas menendangnya dengan keras. Seorang wanita melempar kunci ke Ethan. Dia adalah si protagonis wanita dalam film ini. Ia juga seorang agen yang menyamar. Saat agen wanita berkelahi dengan para musuh, Ethan mengambil kesempatan untuk membuka kunci dan melepaskan diri. Dua orang pria itu segera ditumbangkan. Tapi saat mereka pergi, agen wanita sengaja menutup gerbang besi. Penyamarannya sepertinya belum berakhir. Ethan memanggil Brand untuk meminta bantuan, tetapi mengetahui bahwa IMF dibubarkan, dan juga mengenai hukuman bahwa Ethan terdaftar sebagai teroris. Itu membuatnya sangat kesal. 6 bulan setelahnya, Ethan mengirim sesuatu kepada Benji. Sebuah tiket opera Wina. Benji itu tak tahu apa-apa sampai ketika semua ini sengaja diatur oleh Ethan. Karena intelijen mengatakan pemimpin sindikat akan muncul di opera. Dan konselir bersama istrinya datang ke tempat itu juga. Pria itu memulai pencarian, mencari orang yang mencurigakan, dan ia segera menemukan seorang pembunuh. Ethan segera mengejar pembunuh itu. Yang mengejutkan, ternyata agen wanita juga ada di sini. Ethan tak begitu peduli tentang itu dan segera bertarung dengan si pembunuh. Tetapi baru saja mengalahkan musuh, pembunuh ketiga muncul lagi. Pembunuh mengarahkan senapan ke arah Perdana Menteri. Ethan dengan pistol di tangannya bimbang, siapa yang harus ia bunuh saat ini? Ia memutuskan menembak lengan konselir. Meski ia terluka, tapi setidaknya itu bisa menyelamatkannya. Dan pada saat yang sama, Benji juga bertarung dengan pembunuh ketiga. Agen wanita menembak si pembunuh dari jauh. Kemudian bersama dengan Ethan, keduanya melarikan diri dengan tali. Pada saat ini, konselir sudah berada di dalam mobil. Namun tiba-tiba ledakan terjadi, dan ia meninggal pada akhirnya. Dalam perjalanan untuk pergi, agen wanita memberitahu Ethan bahwa dia juga dikirim untuk membunuh konselir. Hanya saja, dia hanya berniat untuk melukai. Dua pembunuh lainnya itu ada di sini untuk memastikan agen wanita dapat membunuh seperti yang direncanakan. Agen wanita baru saja melompat keluar dari mobil, karena ia harus terus melakukan misi penyamaran. Kembali ke markas. Tanggapan bosnya pada agen wanita sangat tidak puas. Jadi ia memberinya tugas baru. Ethan datang ke Maroko berdasarkan petunjuk. Ia menemukan agen wanita. Agen itu memberitahu tentang bosnya, Len. Dia bukan pria biasa. Pria itu memiliki buku akun yang merekam semua rahasia organisasi sindikat. Jika Ethan mendapatkan buku akun itu, ia bisa menjatuhkan organisasi ini. Tetapi buku akun ini ditempatkan di pangkalan militer yang dijaga ketat. Satu-satunya cara untuk masuk hanya dengan menjadi penjaga di sana. Informasi penjaga disembunyikan di bawah air. Tanpa ingin menunda lagi, Ethan segera menyelam ke dalam database bawah air. Rencananya adalah untuk mentransfer informasi agar teridentifikasi sebagai penjaga di sini. Namun selama prosesnya, Ethan tersambar oleh meja putar. Ketika dia mengambil kartu itu dan menggantinya, oksigen di tubuhnya tidak lagi cukup. Ethan pingsan seketika, dan Benji berhasil menyelinap ke pangkalan. Ia mengunduh buku akun. Agen wanita merasa ada yang tidak beres. Jadi ia memutuskan untuk menyelam dan menyelamatkan Ethan. Hal yang direncanakan berjalan dengan baik sejauh ini. Tapi detik berikutnya agen wanita itu menyerang Benji dan mengambil USB berisi buku akun. Apa ini? Dan saat ini pembunuh sindikat menghalanginya. Agen wanita menggunakan sepeda motor untuk menyingkirkan mereka. Ethan juga segera melaju.
Mereka terlibat aksi kejar-kejaran di jalanan Maroko. Kini jarak mulai dekat. Ethan berputar dengan elegan, membunuh banyak para musuh. Bahkan mobilnya melaju menuruni tangga, berbalik 7 atau 8 kali. Untungnya, mobil BMW itu memiliki ketahan yang baik. Keduanya berputar-putar namun tidak sampai mati. Kemudian Ethan merampok sepeda motor lain. Kembali kejar-kejaran di sepanjang jalan raya. Kecepatannya sekarang 500 mil per jam, harus ditingkatkan hingga 800 mil per jam. Seorang pembunuh ingin mengambil pistol, tapi menabrak mobil di depan. Sampai di sini, Ethan sedikit bersantai. Namun ia tertangkap dengan pembunuh lain. Tapi dia berhasil menghalau dengan menendangnya. Setelah itu, agen wanita tiba-tiba muncul. Ethan segera menginjak rem, lalu berguling ke sisi jalan. Hal itu memberi kesempatan agen wanita untuk pergi. Untungnya, Benji masih memiliki cadangan file. Tetapi konten di dalamnya diproteksi 3 kali. Hanya Perdana Menteri Inggris yang bisa membukanya. Sangat aneh. Di sisi lain agen wanita menemui kepala asli. Ia memberi USB dan mengatakan ingin berhenti. Tapi ia ingin agen wanita kembali melanjutkan penyamaran. Sangat tak tahu malu. Agen wanita memberikan USB kepada Len sesuai perintah atasan. Len sudah tahu bahwa agen wanita itu sedang menyamar. Namun ia tidak membunuhnya, karena ia pikir agen wanita masih berguna. Tapi tak lama datanglah ke anak buah Len, yang mengatakan bahwa USB itu kosong. Itu membuatnya sangat marah. Agen wanita menemui Ethan setelah kejadian itu, dan memberitahu tentang isi USB yang kosong. Tapi Ethan mengatakan bahwa USB itu kemungkinan diretas. Agen wanita baru tahu, ternyata kepala Atli diam-diam menghapusnya, dan isi di dalamnya saat ini tengah dicuri. Len menculik Benji untuk mengancam Ethan agar memberikan padanya USB yang asli. Ethan tidak punya pilihan selain setuju, dan merencanakan penculikan Perdana Menteri Inggris. Kemudian Brand diam-diam menelepon, diberitahu oleh Direktur Chia agar pergi ke London. Perdana Menteri mengadakan pertemuan di gedung. Keduanya juga bertemu dengan atasan agen wanita. Ketiganya menggunakan perlindungan Perdana Menteri sebagai alasan, sehingga dibawa ke ruang rahasia. Tapi kemudian kepala Atli menembak. Perdana Menteri mendapat suntikan anestesi. Ternyata Ethan berpura-pura menjadi kepala Atli. Semua telah ia rencanakan. Ethan menggunakan sidik jari Perdana Menteri untuk membuka USB. Pada saat ini, Atli benar-benar datang. Tapi ia ditembak oleh bius kejujuran oleh Ethan. Atli mengatakan, mengenai organisasi sindikat, perusahaan ini didirikan oleh Atli hanya karena pengkhianatan Len. Dia sengaja menyembunyikan keberadaan organisasi. Ethan memeriksa isi USB. Di dalamnya ada banyak akun milik orang, yang penuh dengan 2,4 miliar dolar AS. Dan semua itu jatuh ke tangan Len. Konsekuensinya bisa menjadi bencana. Ethan segera menghancurkan USB. Kemudian datang ke tempat transaksi sendirian. Benji dan agen wanita sudah lama menunggu di sini. Namun ada bom di tubuh Benji. Ethan mengatakan bahwa dia telah menghancurkan USB dan mengingat semua akun tersebut. Selama bom meledak, tidak ada yang bisa mendapatkan 2,4 miliar. Len sangat takut sehingga dia hanya bisa membiarkan Benji pergi. Lalu Ethan dan pembunuh sindikat, keduanya saling bertarung. Dokter ortopedi melawan sang agen wanita. Saya pikir pria ini melawan musuh yang salah. Akibatnya, agen wanita melawannya dengan ganas. Ia ditikam sampai mati oleh agen wanita. Len mengejar Ethan. Ethan masuk ke dalam lubang. Len juga melompat turun. Ternyata itu jebakan. Len terjebak di ruang kaca. Kemudian, Ethan melepaskan gas beracun, membuat Len pingsan, dan hancurkan organisasi jahat ini. Kembali ke CIA, karena direktur secara pribadi berpartisipasi dalam penangkapan Len, serta ia juga mengenali Ethan. IMF kembali dipulihkan dan Ethan tidak dijadikan tersangka. Cerita berakhir sampai di sini. Film ini penuh dengan teknologi dari awal hingga akhir. Bagian kejar-kejaran motor sangat seru. Juga tokoh utama film ini berakting sangat bagus. Tentu saja tidak hanya Tom Cruise tapi juga semua tokoh. Akhirnya, ulasan saya selesai. Sampai jumpa lagi.